Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kalau Anda lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah dengan tulisan Mission Unstoppable, misi yang tidak dapat dihentikan. Apa itu? Misi mencerdaskan para bebek dungu ya dari si licik nih. Oke, apa yang mau saya bahas ini? Ya, mengenai PLT, Pelaksana Tugas Kepala Bapepti, yang juga sebenarnya adalah Dirjen Kemendak Urusan Perdagangan Luar Negeri, yaitu Indrasari Wisnuwardana, yang beberapa hari ini membuat heboh, ya kan? Kita lihat di sini deh, Kompas ya. Nah, di sini Pak Indrasari Wisnuwardana punya dua jabatan di Kementerian Perdagangan. Yang pertama, dia sebagai Dirjen Kemendak Urusan Perdagangan Luar Negeri. Yang satu lagi dia merangkap sebagai PLT Kepala atau Ketua Bapepti. Ya, yang menarik di sini adalah dia tersandung di kasus minyak goreng yang sudah saya bahas ya beberapa hari yang lalu. Kalau Anda lihat di video saya yang sebelumnya, saya bahas bahwa Pak Indrasari Wisnuwardana tersandung kasus minyak goreng. Kenapa? Dia memberikan izin ekspor minyak goreng ya, padahal harusnya tidak boleh diberikan izin, sehingga membuat minyak goreng dalam negeri itu langka, ya. Oke deh, kita lihat di sini. Ternyata Pak Indrasari Wisnuwardana pernah 2 kali diperiksa KPK. Sebagai catatan, jabatan yang dirangkap sampai sekarang masih PLT ya, Pelaksana Tugas Kepala Bapepti. Kenapa? Kepala Bapepti yang sebelumnya juga tersangkutlah kasus pidana, kalau nggak salah tertangkap KPK juga. Maka digantikan oleh Pak Indrasari Wisnuwardana. Sekarang dia ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita lihat nih, dia ternyata pernah, sebelum melakukan ini ya, yang disangkakan sebagai kejahatan, menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multinas Nabati Asahan, dan PT Musimas. Padahal perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin ekspor tersebut. Nah, sebelum dia tersandung dalam kasus izin ekspor minyak goreng itu, Indrasari pernah dipanggil oleh KPK. Saat itu dia diperiksa sebagai saksi dalam 2 kasus korupsi yang berbeda. Yang pertama, ya, KPK memeriksa Indrasari Wisnuwardana dan 3 pejabat lain, yaitu Sekretaris Jenderal Kemendak Oke Nurwan, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang saya sudah sebutkan itu, Cahya Widayanti, yang akhirnya menjadi tahanan ya, dan Direktur Impor Kemendak Ani Mulyati. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan izin impor bawang putih pada 24 September 2019. Kasus suap itu terungkap melalui OTT, Operasi Chandra Teja. Operasi Tangkap Tangan ya, yang dilakukan penyidik KPK soal transaksi suap yang terkait pengurusan kuota dan penerbitan surat persetujuan impor bawang putih pada tahun 2019. Astaga. KPK lantas menetapkan 6 orang tersangka ya, yaitu anggota DPR Komisi 6 Inyoman Damantra, Mirawati Basri, dan Elvianto sebagai penerima suap. Kemudian selain itu ada Chandri Swanda alias Afung, Dodi Wayudi, dan Sulfikar sebagai pemberi uang, juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Agus Raharjo yang pada waktu itu menjadi Ketua KPK, Inyoman Damantra, Mirawati Basri, dan Elvianto diduga menerima uang suap sebesar 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandri Swanda alias Afung, Dodi Wayudi, dan Sulfikar, ya kan? Selang satu waktu
bulan kemudian Wisnu kembali dipanggil KPK, tepatnya 31 Oktober 2019. Wih, sering dipanggil nih ternyata sama KPK. Dia diperiksa dalam kasus dugaan suap kuota impor ikan jenis frozen Pacific Mackerel atau ikan salem pada tahun 2019 di Perum Perindo untuk tersangka mantan Dirut Perum Perindo yaitu Risyanto Suwanda. Dalam perkara kasus dugaan suap kuota impor ikan itu, KPK akhirnya menetapkan Dirut Perum Perindo Risyanto Suwanda dan Direktur PT Navi Arsa Sejahtera Mujib Mustafa sebagai tersangka. Saat itu Risyanto diduga menerima uang suap senilai 1.300 per kilogram. Gila, kalau ton berapa itu kali aja ya. 1.300 setiap kilogram ikan salem yang diimpor PT Navi Arsa Sejahtera atau PT NAS. Risyanto menjanjikan kuota impor kepada PT NAS sebanyak 250 ton, kali aja tuh 250.000 kilo kali 1.300. Astaga, tajir banget jadi ya. Pada Mei 2019 dengan tambahan 500 ton. Wih, Oktober 2019. Enak banget ya jadi punya jabatan seperti ini. Kemudian dalam kasus minyak goreng ini, Kejaksaan Agung juga menjerat pihak swasta. Ya, sudah dikatakan tadi, ya telah memeriksa 19 saksi, memeriksa 596 dokumen dan surat terkait. Para penyidik juga menjerat 3 petinggi perusahaan yang tadi yang swasta sudah dikatakan ya, yaitu Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parurian Tumanggor, dan General Manager Bagian General Affairs PT Musimas Pikare Togar Sitanggang. Keempat tersangka itu termasuk tadi Pak IWW Indrasari Wisnuwardana dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Undang-Undang Tipikor. Nah, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Anda baca di sini seterusnya juga bakal mendalami adanya tindakan suap yang akan dilakukan para tersangka. Selain itu, para tersangka juga melanggar, Anda baca sendirilah, pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Penyidik juga menduga 4 tersangka melanggar 3 ketentuan bla 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 ya, mengenai ekspor CPO, dan terakhir keempat tersangka diduga melanggar keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 tahun 2022 Junto nomor 170 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri. Kasihan ini Pak Menteri Lutfi, pernah bilang waduh sepertinya dia menyerah gitu terhadap mafia minyak goreng, padahal dilakukan oleh anak buahnya sendiri, Indrasari Wisnuwardana. Oke? Tanpa keterlibatan anak buahnya sendiri, tidak ada kelangkaan minyak goreng. Terus hubungannya apa Pak sama Bapepti? Dari tadi ngomong minyak goreng terus, makanya jangan di skip video saya, sampai terakhir saya akan terangkan ancaman hukuman mati buat Pak Indrasari Wisnuwardana yang juga PLT Kepala Bapepti. Karena ada 2 kasus lagi ternyata. Nah, makanya jangan di skip ya. Lanjut deh. Nah, ternyata Pak Indrasari Wisnuwardana beberapa saat yang lalu, ya sekitar 1 minggu lebih yang lalu, ketika Pak Lutfi sedang dengar pendapat dengan komisi berapa, saya lupa, 6 kali, kalau nggak salah gitu ya, DPR RI, ditanya mengenai kelangkaan minyak goreng. Kemudian Pak Indrasari Wisnuwardana yang duduk di belakang Pak Lutfi, kalau saya lihat videonya, dia membisikkan sesuatu ke kupingnya Pak Menteri, Pak Lutfi. Kemudian Pak Lutfi dengan lantang bilang, ini saya dapat info dari anak buah saya, maksudnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri tadi, IWW Indrasari Wisnuwardana. Senin depan akan ada penetapan tersangka. Seakan-akan, nih info anak buah saya Senin depan ada tersangka, tapi ntar kita lihat ya beritanya. Justru dia pada hari Selasa yang jadi tersangka, kan lucu. Jadi menterinya sendiri, atasannya sendiri di-prank gitu. Di-prank coy, di-prank. Jadi kita lihat pikiran rakyat, pernah bisikan calon tersangka mafia minyak goreng ke Mendak, Indrasari Wisnuwardana malah jadi tersangkanya, kan lucu ya. Nah di sini dikatakan ditangkapnya IWW ini menjadi sorotan. Pasalnya pria yang menjabat sejak 20 Desember 2021 lalu tersebut membocorkan tersangka ya di prank tadi kepada menteri, ya kan?
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan akan mengumumkan tersangka mafia minyak goreng pada Senin 21 Maret yang lalu. Aduh, 21 Maret, salah ini, April kali ya, oke lah. Dia menginformasikan calon tersangka mafia minyak goreng tersebut didapat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, yaitu Indrasari Wisnuwardana. Oh ya betul, Maret. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Menteri Perdagangan pada Kamis 17 Maret 2022. Saya dikasih tahu nih sama Pak Dirjen yang di belakang saya, hari Senin sudah ada calon tersangkanya, seperti yang saya ucapkan tadi ya. Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia spekulan, apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadinya keadaan yang baik, katanya menambahkan, kata Pak Menteri ya. Akan tetapi janji Mendak mengumumkan tersangka mafia minyak goreng tersebut tidak pernah terjadi. Jadi dia dibohongin gitu sama dirjennya sendiri. Ya, hingga pada hari Selasa 19 April. Nah, ini di April, sebulan kemudian ya, Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang membisikkan informasi tersebut kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru yang jadi tersangka mafia minyak gorengnya. Hebat kan? Hebat banget dia ngeprank bosnya gitu ya. Dia kena. Nah, Jaksa Agung ST Burhanuddin ya, Sanitiar Burhanuddin menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Perdaglu Indrasari Wisnuwardana sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi crude palm oil. Nah, selain Dirjen itu ada 3 orang swasta ya yang sudah saya sebutkan semula. Nah, menariknya, Pak Dirjen ini, Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang memberikan izin ekspor kepada 3 pihak swasta, ya, ternyata kan sudah saya katakan di depan adalah pelaksana tugas Ketua Bapepti, yang mana Ketua Bapepti sebelumnya sudah ditahan juga kan karena kasus gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini di Warta Ekonomi, beritanya menarik ini. Apa judulnya? Waduh, Kejaksaan Agung mengindikasikan Dirjen Kemendak jadi tersangka di kasus lain. Ada kasus lain lagi. Apa itu? Salah satunya yang saya dengar kasus impor baja. Saya nggak tahu ya benar nggak ya. Terus apa lagi? Ya kita tunggulah. Kenapa ini jadi menarik? Karena begini. Pak Indrasari Wisnuwardana kan juga merangkap menjadi PLT pelaksana tugas Ketua Bapepti yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Apa yang diatur? Misalnya para broker forex, ya kan? Broker forex lokal. Kemudian crypto exchange. Jadi kalau orang mau buka crypto exchange harus minta izin ke Bapepti. Ya, ketuanya PLT-nya Pak Indrasari Wisnuwardana. Jadi kalau Anda mau bikin token gitu ya, seperti Anang gitu ya, token ASIC, mintanya ke Bapepti, yang ketuanya PLT-nya ya Pak IWW ini gitu ya. Terus Anda mau buka broker ya, yang ngurusi transaksi forex gitu ya, Anda mesti minta izin ke Bapepti ini. Saya kasih tahu ya, kalau Anda nggak punya izin Bapepti, bikin broker lokal ilegal, nggak pakai tunggu lama, langsung digerebek deh ya. Nah, teman saya, Pak Pablo Benua, yang jadi pengacara Gamara, ya memang dia melakukan kesalahan, melakukan pertemuan edukasi sebenarnya mengenai forex trading, tapi dia tidak minta izin ke Bapepti. Nah, catat ya, membuat edukasi seminar saja tentang forex harus minta izin. Nggak minta izin dia di stop gitu. Sama orang-orang Bapepti yang datang dari Jakarta dengan puluhan wartawan. Hebat kan? Hebat Bapepti, di sini saya acungkan jempol. Menindak Gamara yang mengadakan pertemuan edukasi sebenarnya mengenai forex, tapi nggak minta izin, dihentikan, nggak pakai tunggu lama. Ya, dengan wartawan pula, saya mau tanya. Kalau robot trading, ya, Net89 yang sudah 3 tahun, DNA Pro ya 2 tahunan, ATG ya juga sekitar 2 tahunan, kok sudah melakukan apa ya, seminar di hotel-hotel, Business Opportunity Presentation, BOP gitu ya, ratusan kan, mungkin ribuan. Kan robot trading bukan Net89, ATG, DNA Pro, Evotrade, Viral Blast, Fahrenheit, kan banyak. Ya kalau setiap minggu 1 kali, itu di 1 kota. Itu di Jakarta, di Denpasar, di Kalimantan, di mana-mana. Total selama 3 tahun sudah ribuan kan.
Ada nggak Bapepti menggerebeknya? Ini yang saya tanya, makanya saya pernah buat konten kan. Kalau saya korban robot trading, saya akan melakukan gugatan class action terhadap Bapepti yang membiarkan robot trading tumbuh subur. Hanya diumumkan, hanya diblok, tapi tidak dibubarkan. Tapi orang membuat gathering, seminar, pelatihan, dibubarkan. Ini robot trading sudah diumumkan ilegal tapi tidak dibubarkan gitu. Harus diperiksa ini Bapepti. Saya serius ini. Ini adalah masukan kepada Jaksa Agung juga. Sekalian aja Pak Jaksa Agung, coba teliti kenapa Bapepti tidak menindak robot trading sejak 3 tahun yang lalu. Kenapa dibiarkan? Sehingga ratusan ribu orang terjebak. Puluhan triliun. Bahkan bisa ratusan triliun. Uang masyarakat Indonesia dimakan oleh jin robot trading ilegal. Jadi perlu diselidiki ini Bapepti, termasuk PLT-nya ini, ya. Saya serius ini, saya mohon kepada Kejaksaan Agung. Saya kan mencurigai, bukan menuduh. Iya dong, orang bikin pelatihan aja dibubarkan karena nggak punya izin untuk melakukan pelatihan. Lah ini robot trading ilegal nggak pernah digerebek gitu. Cuman sekali aja DNA Pro disegel gitu. Udah gitu dilepas. Yang kantor lain kok nggak disegel gitu ya. Nah ini kritikan saya, pernah saya buat kontennya kan. Jadi penting ini untuk dicek kasus lainnya apa. Mudah-mudahan tersangkut juga di robot trading. Saya serius ini. Saya minta kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa Pak Indrasari Wisnuwardana. Oke? Nah, gara-gara korupsi saat minyak goreng langka, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak terancam hukuman mati. Apalagi kalau kan saya curiga, boleh dong, saya nggak nuduh, saya curiga kalau dia juga terlibat dalam pembiaran robot-robot trading yang menelan korban ratusan ribu dengan uang puluhan bahkan ratusan triliun. Coba kalau Bapepti dari sejak 3 tahun lalu tegas gitu ya, tidak hanya mengumumkan, tidak hanya memblokir website diblokir, bisa pakai VPN, bisa bikin domain baru. Coba kalau tegas, nggak akan ratusan ribu orang jadi korban, nggak akan puluhan triliun bahkan ratusan triliun hilang, tertelan oleh setan robot trading ilegal. Jadi ya saran saya kepada Kejaksaan Agung, coba aja telusuri ya. Ya kalau memang harus terancam hukuman mati gara-gara minyak goreng langka, ini kan kasus nasional. Robot trading juga kasus nasional. Bahkan menurut saya kerugian masyarakat yang puluhan sampai ratusan triliun rasanya lebih besar daripada korupsi minyak goreng ini. Oke, semoga ini menjadi masukan yang selayaknya didengarlah oleh pihak Kejaksaan Agung, atau kalau bisa ya KPK juga masuklah. Kan saya curiga boleh dong, saya nggak nuduh. Curigaan saya punya dasar loh, karena didiamkan 3 tahun, cuman diumumkan, sudah dibilang ilegal kok didiamkan ya, nggak diberhentikan ya. Lah orang bikin pelatihan aja dibubarkan, lah ini sudah diumumkan ilegal kok nggak ditutup gitu. Kan saya bilang, Anda coba bikin broker ilegal, nggak tunggu sebulan, langsung tutup itu, ya. Itu saja deh, gemes saya gini nge-review berita seperti ini gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.